kemarin gue datang ke ulang tahun Betran Petok kan. Oke. Ya, terus dia kan. Oh lo ini ya ada link up sama. Iya sama Bunda Sarena. Bunda ya? Terus habis itu dia posting di story nih, padahal bukan gue doang kan. Tiba-tiba gue lihat nih YouTube, Betran Petok merangkul cewek cantik gue. Lihat deh coba di YouTube. Oke, story-nya dia lagi ngerangkul lo? Iya emang iya kan. Tapi fotonya banyakan? Enggak, kita berdua. Memang oke. waktu aku jadi finalis AVI Junior 2008. Oke. Iya terus cuma 20 besar frustasi. Karena? Ya udah 20 doang gue dendam. Nggak serius deh. Kembali lagi di Check Sound bersama gue Tio dan kita sudah kedatangan Bunga Tiara. Harus happy. Harus happy dong. Apalagi yang kedatangan. Kamu happy ketemu aku nggak? Iya. Jadi kayak gugup gitu. Ini gue dipegang tadi. Ya kamu nggak gugup? Gugup banget. Bung. Gak enak dong. Nggak, oke. Gue manggilnya Bunga atau Tiara karena nama lo tuh Bunga Tiara. Unge aja, Unge. Serius? Unga ke. Untukmu juga nggak apa-apa. Aduh. Tapi gue biasanya emang karena apa ketimuran gue kenceng. Jadi gue sopan. Jadi gue suka manggil orang tuh kak gitu. Nggak apa ya. Jadi lebih enaknya kak. Kak Bunga. Yes. Kesini berarti kan as a singer. Tapi gue dapat bisikan tadi dari beberapa orang terdekat lo. Kalau lo tuh sebenarnya awalnya dulu tuh FTV-an, model gitu-gitu. Ceritain dong gimana sih background lo sebelum akhirnya jadi nyanyi? Jadi sebenarnya sebelum ke FTV dan lain-lain tuh aku jadi finalis AVI Junior 2008. Oke. Oh berarti justru sebenarnya lo masuk ke nyanyi dulu ya? Terus, dulu baru iya, ini. terus cuma 20 besar frustasi. Karena? Ya udah 20 doang gue dendam. Nggak serius? Oh ya. Ini serius. Oh, serius. Kan waktu kecil banget nih, ya kan kelas 6 SD. Oh ini AVI Junior? Iya junior, bukan yang dewasa. Bukan jadi dewasa. Junior, gue cuma masuk di 20, kan harapannya pasti kan 12 besar dong. Iya. Ya gak masuk, gue frustasi. Udah gue ikut lomba majalah deh. Dari majalah. Dulu majalah apa tuh Kak? Majalah Gaul. Hah, oke. Ya, itu kayak aneka kawanku gaul gitu kan? Iya, cover girl. Gue kan dulu zaman 90. Oke. Nah, cover girl lo sempet apa? Masuk juara 5, juara 5 tuh kalau di cover girl gaul berarti masuk jadi sampul nggak? Masuk. Oke, masuk. jadi sampul ya? Teman-temannya. Oh, ya bersama teman-teman finalis lainnya. Iya, tapi di 5 besar itu. Di 5 besar. Terus habis itu baru dikontrak FTV. Hari itu kan zaman buat FTV kan. Yes. SCTV. Banyak nggak judul yang lo mainin Kak? Banyak sih lumayan, maksudnya dulu kan FTV yang seminggu tuh yang cookies. Oh oke, iya tahu. Itulah kayak gitu-gitu sih dulu. Tapi di FTV lu, maksud gua jadi peran yang benar-benar utama banget gak? Enggak, jadi temennya sih pemeran utama paling. Oh gitu, misalnya kayak bestinya Tias Mirasih gitu, kayak gitu. Yes. Oh aku pernah main sama Kak Tias. Oh iya? Iya. Wah Kak, itu kalau bukan karena Kak Tias aku gak bakal nonton TV sih sebenarnya. Ya ampun. Oke, FTV udah nih. Oke, udah. Tunggu. Avi, lo sebel sama pencapaian lo, cover girl gaul, lo made it di situ, jadi FTV. Terus, berarti lo agak melupakan nyanyi dulu ya? Pokoknya gini, kan aku cinta banget sama dunia seni, apalagi entertain. Kan maksudnya aku nggak pengen jadi orang yang pintar, yang penting serba bisa aja, karena bisa pakai di mana aja. Sama. Iya kan? Gue agak bego juga sih. Tapi kamu nggak, aku nggak ngatain kamu itu ya. Kalau aku emang bego, jadinya suka serba bisa gitu. Bisa setengah-setengah. Tapi kan menyenangkan jadi. Iya, jadi enak, banyak temen gitu. Iya. Lanjut. Jadi abis itu aku mencoba semua hal kan. Maksudnya mumpung kita masih muda, kenapa nggak kita coba satu persatu gitu. Dan waktu itu di majalah itu juga kan kita kayak diajarin yang namanya host, terus modeling dan lain sebagainya, banyak menjadi ilmu talent lah ya. Keseluruhan lah ya. Iya, jadi dari situlah untuk aku bisa merasakan kayak oh ini FTV, oh kemudian ini catwalk, oh ini kemudian catwalk foto. juga Kak? Iya, karena kan majalah, jadi kita kan debak-debak gitu. Oke. Foto udah pasti lah ya. Foto udah pasti. Jadi pas seiring berjalannya waktu nih, aduh kayaknya untuk minimalisir waktu ya, mending nyanyi aja deh.
Oh, kenapa waktunya harus diminimalisir maksudnya? Karena bete juga di lokasi. Oh, oke. Capek tau. Oke, Maksudnya oke. capek, semua kerjaan capek gitu. Cuman untuk bisa, kan kalau nyanyi kayak kita manggung terus kayak 1 jam cabut terus kita ngobrol mau kemana aja. Kalau syuting kan enggak. Kita kayak harus nunggu dulu. Di sana standby bisa sampai 24 jam gitu. Padahal scene lo cuman kamu rasain ya? Enggak, dari teman-teman ini aja. Iya, jadi kayak gitu kan. Oke. Jadi ya udahlah aku balik lagi aja deh ke nyanyi gitu. Oke. Untungnya seiring berjalannya waktu, maksudnya aku bernyanyi tuh menemukan jalannya gitu. Kayak manggung, walaupun ini sebenarnya fakta ya, tahun lalu tuh aku manggung di daerah Jawa gitu. Dan aku dikontrak salah satu IO, jadi aku manggung lah sebagai Jawa-Jawaan gitu. Jawa-Jawaan tuh maksudnya lagu pop Jawa itu kayak... Iya, bahasa Jawa, lagu-lagu Jawa. Lagu-lagu Jawa, jadi aku... Lost Doll, nah yang gitu-gitu? Oh iya. Oke. Cek paket datang. Oh iya. Gitu-gitu. Oke. Jadi aku... Tunggu. Berarti FTV modeling semua ditinggalin? Ditinggalin. Oke, kalau kayak... udah aku fokus nih buat nyanyi. Jadi aku akhirnya dikontrak sama IO Jawa? IO Jawa, jadi setahun yang lalu sebenarnya udah nih gue udah capek banget nih, kayaknya gak usah aja deh, udah sempat frustasi gitu. Frustasi ke yang mana nih? Ya ke semuanya. Ke semua entertain gitu? Iya, udah lah nih kayaknya. Lo gimana sih? Pengennya seru tapi capek mulu. Iya, jadi kan udah FTV nih, terus kan kayak nyanyi itu sebelumnya kan aku terjunnya ke pop kan. Untuk bisa struggle di pop kan sulit banget, kita kan tahu banget. Jadi maksudnya gini, manusia kan kadang ada berpikir kayak aduh udah deh kayaknya lo mau deh. Nyerah. Iya, jadi gue kayak menyerah. Terus tiba-tiba temen gue yang di Jakarta nelfon, lo mau manggung gak gitu? Di mana? Di Cirebon hari itu. Gue manggung sama siapa? Sama Gilga Sahid. Hari itu Gilga belum happening banget. Terus aku nggak tahu kan. Oh kayak gini ya. Terus ternyata IO tersebut suka nih sama aku, terus kayak aku kontrak kamu untuk di 5 titik kota, tapi kamu Jawa tuh ya? Yes, sama Batam. Tapi kamu nyanyi lagu Jawa ya gitu. Terus aku bilang oke, aku terima tawaran buat bernyanyi Jawa, tapi aku punya style sendiri ya. Karena kan aslinya aku pop gitu. Jadi dan aku nih nggak ada darah Jawa Kak. Nyokap gue tuh Lampung, bokap gue Palembang, gue lahir di Tangerang. Oke. Lucu ya? Lucu. Tapi segala sesuatu. Tapi maksud gue Jawa tuh agak-agak susah loh. Ya jangan suruh gue ngomong. Oh, berarti lo ngafal lirik aja? Iya. Walaupun semua orang, harus belajar Jawa. Gue bilang, Jawa itu kan maksudnya luas banget. Iya. Dan penyanyi itu banyak kan Jawa Timur sama Jawa Tengah nih gitu. Ini beda nih bahasanya. Beda banget. Jadi gue cuma ya udah nyanyi aja gitu. Belajar nyanyinya gitu kan. Akhirnya dari situ gue bisa kenal si Gilga, kemudian Edex Aka, Happy Asmara, Guyon Waton. Dan terakhir itu kita di Jakarta nih yang PGR Vol 7 Koplo Day. Nah gue masuk di situ. Nah Jawa-Jawaan itu lo selama itu hanya mengcover aja? Mengcover sama membawa karya sih. Karya aku kan ada. Pernah bikin original Jawa berarti? Enggak. Jadi karya lo selipin. Ya. Jadi aku udah punya 3 single nih. Nah terus aku bilang aku pengen selipin ya. Terus kayak nanti style aku manggung tuh lebih kayak K-pop ya. Gue tuh kayak gitu tau gak? Terus gimana K-pop lo bisa nyambung sama? Ya enggak, style gue kayak gini aja ya. Oke. Dan untungnya penonton suka gitu, mungkin kayak warna baru ya di musik Jawa sendiri gitu kan. Dan gue bilang pengen jadi diri gue sendiri gitu, karena orang mungkin lu kayak gini, buset bule ngomong Jawa gitu kali ya. Nyanyi Jawa gitu. Suruh ngomong gak ngerti. Tapi lu ngerti kan maksud gue? Ngerti. Maksud dari lagunya ngerti kan? Ngerti maksudnya, orang ngomong juga ngerti, tapi untuk bisa itu memang kan susah ya. Gue orang Jawa tapi gak bisa bahasa Jawa juga. Jawa apa? Jawa Tengah. Ngomong apa? Bikin malu deh, ya, belajar. Sama kayak nyokap gue juga ngomong gitu. Tapi ya udahlah, lupain gue. Terus. Iya, jadi sebenarnya gini loh. Ada trigger khusus kayak, aduh gue nggak mungkin nih terima si Jawa ini. Pasti kata temen gue hari itu kan, Jawa belum happening. Belum pengen jamet. Iya, benar. Kok lu jadinya terus akhirnya IO bilang, kamu mau jadi penyanyi apa, mau dikenal atau ya udah at least kamu nyanyi aja. Kayak dari kafe itu. Aku pengen dikenal, ya udah kamu harus bisa di package. Anggaplah dari sini nanti
orang bisa tahu kamu, bisa mendengar. Stepping stone lah, buat loncatan lah. Iya, kadang tuh Tuhan menempatkan kita tuh bukan dalam posisi kita nyaman dan aman gitu. Tapi justru ketika kita apa Walid tuh? Walid, nggak mau Walid. Iya, jangan. Nah, udah habis itu, ya udah akhirnya aku terimalah tawaran itu. Dan sampai akhirnya aku balik ke Tangerang, kemudian ke Jakarta, semua udah terbiasa kan dengan lagu Jawa itu sendiri. Iya bener sih, happening banget di Jakarta. Masuk AMI, maksudnya jadi nasional wide banget gitu ya benar-benar. Iya, jadi itu sih menurut aku pengalaman yang berharga ya Kak. Maksudnya andai aku tidak mengambil itu mungkin aku nggak banyak pengalamannya atau hal yang aku belum tahu. Oke, sebelum masuk ke akhirnya lo menjadi pop lagi kan ini sekarang kan. Gue menarik tadi ketika lo nyelipin di setlist lo lagu pop lo sendiri gitu. Nah itu orang-orang yang lagi pada wah joget-joget tiba-tiba lo nyanyiin lagu ballad lo gitu, mereka gimana? Sedih. Sedih, nggak mau joget lagi. Kadang gini. Kan aku manggung bersama band-band dan musisi Jawa nih. Ya at least kan dia nyanyi Jawa semua dong. Nah, terus ketika aku nyanyi kadang aku ada cover lagu pop ya jadi aku campur gitu. Dan mereka mungkin dari yang bosen sampai mungkin bisa hektik sendiri. Sejauh ini sih alhamdulillah maksudnya nggak ada yang komentar negatif sih. Iya. Karena kayak aku mempercayakan sama diriku dan tim aja. Menurut aku gini, ya udah kita jadi diri sendiri aja deh. Nya rusuh gak sih ketika masa-masa orang Jawa gitu ketika lagi konser gitu? Enggak sih. Serius lo? Atau lo gak mendekati diri lo kali? Mendekati. Banget ya. Kalau turun kan kasihan repot orang. Iya. Iya gak maksudnya yang gini-gini. Oh gitu. Iya. Mendekati. Tapi mereka apa? Happy dan tau gak? Gara-gara itu kayak mereka tuh bikin fanbase kayak My Bunga Cirebon. Serius lo? Terus gue manggung di Indramayu terus gue ditelepon kan nanti mampir dulu ya ke Cirebon ngapain? Kita meet and greet. Oh gila gue meet and greet nih kata gue gitu. Iya dan mereka hafal akhirnya lagu pop gue gitu. Jadi kayak gue nih kenapa kamu suka? Apa suka musikku atau apa? Enggak aku lebih aku suka kamunya gitu. Kayak mungkin gue suka ngobrol kali ya Kak atau kayak lebih sharing atau apa gitu. Kayak so SKSD jadi hai gitu. Iya. Ya gak sih gitu. Ternyata yang gue pelajari bahwa orang menyukai lu tuh dalam segi apapun dan banyak hal sebetulnya. Nggak perlu hanya satu gara-gara musik lo doang gitu. Tapi mungkin memang karena personal lo kali ya. Dan mereka tahu aku bukan asal dari Jawa karena apa? Mau kita nyanyi sejawa apapun kalau ketahuan ya ada aksennya gak medok ya, dialeknya gitu. Ya kalau kita medokin aneh juga. Iya, maksa jadinya. Iya. Oke. Sampai sekarang IO-ku maksudnya yang di Jawa ini terjalin dengan sangat baik. Terus bulan lalu, berapa minggu lalu aku lupa aku ke Subang juga. Jadi manggung di Subang. Jauh-jauhan itu lagi. Oke. Oh berarti sebenarnya belum ninggalin banget ya? Nggak ninggalin banget. Oke. Musik kan universal. Tapi mungkin sekarang akhirnya lo fokus untuk mengembangkan karya lo dan nama Bunga Tiara sebagai penyanyi dengan karya original lo pop lo itu. Pop, iya. Jadi dari dulu karyaku tidak berubah. Tetap aku menjadi penyanyi pop gitu untuk berkarya karena kan seumur hidup dan tanggung jawabnya begitu besar. Walaupun orang ada beberapa nawarin kayak kamu harus coba kamu mau nggak nih lagu Jawa ini? Aku bilang aku nggak mau karena pertama aku nggak. Kenapa lo nggak jauh-jauh aja orang itu pasar lo kok? Iya tapi kan takutnya happening itu menjadi hilang. Karena kan maksudnya musik itu kan bergantian nih. Iya. Dan aku kan tinggalnya di Tangerang. Jadi gue pikir kayak kecuali aku tinggal di Jawa nih, mungkin kan Jawa punya artisnya sendiri nih gitu kan. Terus bisa terkenal juga maksudnya di Jawa itu sendiri gitu. Dan aku gak mungkin menyaingi itu karena aku bukan tinggal di situ kan. Jadi aku pikir kayak pertanggungjawabannya besar juga Kak. Karena aku juga gak paham. Baru sekarang nih ketemu penyanyi yang ini sebenarnya lo tuh kayak jujur gak sih? Gue mau jujur aja sama diri gue gitu. Kayak gue emang gak mampu, gak terlalu kuat banget Ija. Iya gak sih? Lo kayak jujur tau jadi. Kayak lebih gini, gue pengennya kayak gini aja. Jangan gini, cuman kalau off air atau apa gue gak apa-apa nih selip-selipin gitu. Untuk bisa menghibur audiens sih kan gak mungkin sedih melulu gitu kan. Jadi lebih yang kayak gitu, tapi kalau karya gak bisa, aku tetap diri aku. Oke. Ih bagus. Karena kan bertanggung jawab dong. Nih, lo sekarang kesini untuk promo single lo yang paling baru. Menjadi Aku. Iya. Itu lagu Menjadi Aku.
Daripada menjadi dia. Itu sebenarnya semua yang kita obrolin ya di lagu ini nggak sih? Menjadi aku, karena kalau menjadi coba cerita tentang apa menjadi aku tuh tentang apa sih? Menjadi aku tuh tentang perjalanan hidup sih, aku penciptanya. Kamu bikin sendiri? Yes. Oke. Tentang lagi. Ada 12 lagu yang aku ciptakan, tapi ini baru 3 karya aku. Baru 3 yang udah di ini dan yang terakhir adalah Menjadi Aku. Iya, jadi ada Haruskah, Melupakanmu, dan Menjadi Aku. 2 ini lagu tentang cinta, yang Menjadi Aku. Ini lagu tentang kehidupan. Kehidupan lo. Kehidupan gue secara pribadi, karena gue menulis sebuah karya dengan kisah gue sendiri. Dan kemudian menjadikan gue untuk mengingat satu hal, kalau sometimes gue bisa lupa gitu, terus gue mendengar momen saat itu ya. Nah, tentang apa kalau misalnya? Tentang kehidupan. Jadi kayak biasanya kita ngelihat orang jauh lebih enak, jauh lebih bahagia, kita pengen. Padahal kita lupa di posisi untuk bisa meraih di posisi kita itu susah banget. Dan kita lupa untuk bersyukur sama diri kita sendiri. Kita lupa untuk achievement diri kita sendiri, berterima kasih sama diri kita sendiri. Rumput tetangga lebih hijau lah. Iya. Padahal semua orang tuh punya cobaan dan porsinya masing-masing. Boleh Kak nyanyiin refnya? Jika boleh ku meminta kepadamu, ingin aku menjadi orang yang paling bahagia, seperti semua orang yang kulihat di sana, seperti tak ada beban yang terlalu berat. Sebenarnya yang kita rasain sehari-hari sih ya. Iya, jadi kepadamunya tuh Tuhan. Oh, iya dong. Bolehkah aku minta kepadamu? Iya, jika boleh aku meminta. Karena kalau ke manusia kebanyakan kecewa karena ekspektasi kita terlalu tinggi, bukan orangnya. Lu punya pengalaman apa sampai akhirnya nulis ini? Nggak, maksud gue, iya lo kan cerita tentang pengalaman lo, tapi kayaknya lumayan dalam tuh sampai. Iya. Sampai kenapa lo akhirnya anjir gue harus channeling ini ke sebuah karya gitu. Sebenarnya awalnya dari curhat. Jadi gini loh, gue nih mau curhat ke temen bocor. Gak mungkin. Terus kayak at least gue kayak kayaknya enak nih gue dijadiin karya karena mood gue lagi kayak gini. Terus gue ambil handphone, gue cerita aja gitu. Lurus aja gitu, jadi kayak lagi bercerita aja. Untuk musiknya lu juga? Temen gue produsernya. Karena aku gak bisa main alat musik, jadi gue cuma bisa humming gitu di voice note. Terus gue kirim ke dia, tolong dong bikinin lagunya mau kayak gimana konsepnya, yang Disney gitu, yang ada orkestra gitu, yang kayak perempuan feminim. Ada unsur itulah, terus dia bisa menciptakan itu. Dan lo happy sama karya temen lo dari ini lo? Ini yang paling bikin aku happy karena kayak dia tahu banget aku maunya apa, terus kayak video klipnya juga aku yang milih semuanya, jadi I'm so happy banget sih. Si My Tiara Cirebon ini tadi udah dengerin, My Bunga Tiara Cirebon tadi udah denger lagu ini? Udah. Mereka gimana? Sedih. Sampai teman gue juga bilang, nih lagu apa sih, sedih banget. Iya, itu dalam banget. Padahal gue bikinnya simple, gak ada ngarah ke sedih. Tapi mungkin yang gue rasain adalah cara menciptakannya tulus kali ya. Maksudnya ya udah gini aja nih kayak orang lucu. Ada nggak yang lo revisi? Gak ada. Nah itu tuh. Ini tidak revisi. Kadang tuh karya ketika lo tulis udah jadi langsung keluar tuh. Justru tuh kayak judulnya tuh kena banget. Iya, gue bilang jangan ada yang revisi gitu. Oh iya. Jadi ya itu poin yang paling penting adalah ketika lo mau bahagia, ketika lo lagi susah, mintalah sama Tuhan lo. Kemudian dia akan merubahnya. Emang kalau susah nggak boleh party? Hah? Nggak boleh party? Ya nggak apa-apa, kalau duitnya belum habis party aja terus. Nanti kalau habis kalau udah habis. Iya kan gitu. Iya. Oke. Iya kan? Oke. Berarti ini singlenya Menjadi Aku rilis tahun ini, 2025? Tahun ini. Oke. Udah ada di semua platform musik. Dan lu katanya nggak sama label ya Kak? Nggak, aku sendiri aja. Oh, kenapa? Ya nggak apa-apa sih, karena mungkin ya aku lebih nyaman aku berkarya kayak gini aja sih. Nah, gue selalu nanya sama orang-orang yang penyanyi khususnya yang nggak sama label. Apakah ini passion lo / hobi aja, atau memang ini karir gue gitu?
Ya ini karir gue sih. Sempat mikir gini kayak, enak gak sih di label atau nih? Temen gue bilang, ya enak gak enak tapi kalau menurut gue mending lu jalan sendiri. Oh temen lo malah bilang kayak gitu? Karena kayak ya kita make sure sih kita bisa ngurusin sendiri ya Kak. Maksudnya. Iya sih zaman sekarang kayak gitu sih. Cuman kan label kan punya banyak link gitu Kak. Iya pasti. Tapi lu juga punya IO ada gede manajernya itu. juga. Sih. Sama manajerku juga. Jadi Oke. ya selama kita bisa saling kerja sama menurut aku why not sih. Oke, kita ngomongin tadi yang lu bilang tadi udah nulis 12 lagu. Which is itu bakal dikeluarin semua kan plan-nya? Iya, harapannya kan pengen album nih. Cuman kan kita harus... Gak apa, sekarang kan emang satu lagu dulu. Iya. Satu lagu dulu gitu. Tadinya aku malah kayak, ya gue kumpulin dulu ya. Gak usah kayak sekarang aja per single gitu. Iya. Ya gue ikutin aja deh. Jadi yang sisa 9 ini belum direkam sama sekali? Udah 2 lagu sih yang direkam. Oh, tinggal tunggu keluar aja. Iya, tapi 2-nya ini tentang cinta lah balik lagi. Capek, tentang perjalanan hidup. Itu kayak perjalanan hidup tadi kan. Iya. Dari nyanyi, itu dalam sih sebenarnya. Tepuk-tepuk ya kan. Iya. Foto, set nyanyi lagi. Tapi kok nggak Korea musiknya? Gak usah deh, gak cocok kayaknya. Berarti looks lo aja nih yang Korea-Koreaan. Karena kayak gue tuh pencinta K-pop banget ya. Oke. Jadi kayak gue tuh suka banget sama style dia karena kayak santai, casual. Tapi ada feminimnya, kayak nggak ribet gitu. Emang nggak suka yang ribet, gitu sih. Tapi kalau karya lo sendiri lo memang pengennya kayak begini-begini nih? Begini aja udah deh, nggak usah aneh-aneh, emang udah pop aja kayak gini udah. Yang penting nyanyi aja, yang penting punya karya sih. Karena gue cinta banget sama dunia seni. Oke. Ada nggak orang terdekat lo yang bikin lo percaya banget sama apa yang lo jalanin sekarang? Ada sih orang tua. Orang tua lo ya? Orang tua, keluarga sih pastinya. Mereka support banget karena tahu banget kan aku dari kecil. Dari umur 13, dari Avi tahunan lo udah gitu. gini. Jadi kayak ya aku tinggal nikmatin proses aja Kak sebenarnya. Kayak lebih banyak, sekarang tuh kayak lebih banyak bersyukurnya ketika gue kayak, kenapa sih gak naik-naik, kenapa sih gitu kayak lebih, untuk di posisi saat ini juga banyak yang menginginkan gitu. Kayak gue liat lagi perjuangan ini gak segampang itu, gue sampai harus ke Jawa dulu, harus struggle banget, jadi gue bikin lah tuh menjadi aku. Tapi lagu-lagu lo memang dominasinya ballads gitu-gitu ya maksudnya? Iya pop ini. Maksudnya tapi yang pertama ada happy sih. Oh tuh upbeat ya, yang pertama upbeat ya? Sedikit. Cinta upbeat gitu-gitu ya? Lebih yang kayak gitu. Oke, itu kan berarti lo di panggung. Misalnya lo main di panggung gede nih. Ya lo memang punya band lo apa namanya? B-Team manggung. Tapi kan lo sendiri, terus lo nggak lu diem aja kan karena lagu lo mendayu gitu-gitu. Itu kalau lagu sedih, kan nggak mungkin gue gitu. Iya, tapi maksudnya, tadi kan lo punya upbeatnya nih, lo punya materi upbeat? Punya? Upbeat ada. Ada, yang dance nanti ketika perform gitu? Nah kadang gue kayak konsep gue manggung itu, opening tuh biasanya tergantung panggung ya, kalau panggung gede gue bawa dancer, gue nari. Berarti ada ya? Ada konsep-konsepnya gitu sih. Kayak biar orang gimana ya, nggak bosen buat ngeliat gitu. Iya. Iyalah, kan satu set panggung kok kalau diem aja terus kan. Iya sendiri. Boring juga. Gue juga kadang boring juga. Iya. Gue kadang juga kalau nyanyi nih, gue liat dulu penonton. Nanti temen gue, ini lagu ini gak bisa penontonnya bete. Oh berarti lo bisa ngerubah setlist di tengah-tengah dong? Oh iya bisa, kan kita tergantung crowdnya nih. Kita kan harus bawa penonton selama sejam happy sama kita. Oke. Jadi kayak gue lihat dulu nih, ini orang kentang nih, ini udah capek, baru gue gasin lagu kayak mungkin kayak cover pop juga. Gitu. Influence apa sih? Influence lo di musik? Rosa. Oh, T-Ocha. Terus kalau luar ada nggak? Blackpink in your eye. Udah sih. Lu punya mimpi nggak sih untuk akhirnya kolaborasi sama T-Ocha gitu? Tapi akhirnya memang kayaknya lagu-lagu ballad lo memang T-Ocha banget sih ya. Iya bener-bener gue suka banget. Siapa sih yang gak kenal T-Ocha, diva gitu. Kayak hampir semua lagunya Kak, aku tuh hafal. Bahkan aku tuh waktu itu nonton konser tuh aku bela-belain tuh buat nonton Rosa, tau gak?
Hanya dia nih, karena dari gue zaman Avi kan Rosa itu udah ada ya. Nah gue tuh lebih latihan nyanyinya tuh ya denger lagunya Rosa, gue beli tuh. Punya gak lo mimpi buat akhirnya collab sama dia gitu? Punya lah, semua orang pasti punya mimpi dan itu mungkin mimpi terbesar ya. Mudah-mudahan itu diwujudkan. Kayak gue gak mau terlalu, DM aja DM. Ya ampun. Gak usah, kita harus kayak seiring berjalannya waktu. Iya sih, biarin natural aja, natural. Betul, gitu. karena kayaknya kalau natural walaupun nih sulit, kesel gitu ya, mungkin capek, tapi endingnya pasti bahagia gitu. Karena kita kayak menikmati proses berjalan. Kalau cowok Indonesia yang lo suka? Siapa? Penyanyi maksud gue. Ada gak? Kayak siapa? Firza gitu-gitu gak ya? Karakter-karakter lo gitu gak? Enggak sih, kalau dulu mungkin Afgan ya. Oh. Dulu kan Afgan keluar dengan penyanyi cowok yang ada langsung pipinya, enggak ada kan. Mungkin yang gitu, kesini-sini sih enggak ya. Maksudnya udah gitu namanya cowok kalau entertain udah cakep, ganteng. Udah. Lebih banyak kayak link buat temenan aja Kak, kayak lebih seru, lebih langgeng kan. Ya berarti favorit lo yang all time tuh udah Teocha ya, Rosa ya? Teocha gitu. Oke. Planning ke depan apa Kak? Planningnya pengen punya album, pengen bisa kayak off air yang banyak, orang bisa lebih banyak mengenal aku, lebih yang kayak gitu. Harapan yang baik lah pastinya kayak semoga Rose tahun depan lebih baik, lebih bagus lagi, seperti hal biasanya orang menginginkan. Lo sekarang masih suka nulis gitu-gitu? Masih. Jadi gini, dulu lagu 1, lagu kedua tuh gue nulis, terus kemudian gue coba untuk voice record kan. Menurut gue ya, sebagai yang suka nyiptain lagu nih, lebih enak tuh voice record. Karena gak mengingat. Gak lu konsepin nih. Lo gak nyari kata-kata lagi gitu? Iya, jadi kayak freestyle gitu aja? Iya, coba deh. Misalkan, gak bisa, gue gak punya bakat. Mungkin sometimes tuh kayak ide cemerlang ya kan, gila nih gue nih gini. Gue mah kalau di Westnya rekam buat pacar gue gitu, statue. Oh iya. Pakai velocity nggak? Iya jadi kalau gue secara pribadi ya karena suka nulis, gue pernah ngerasain namanya nulis, kita udah dapet nih momennya, moodnya gitu. Tapi kayak ke distract kayak, ini nggak nyambung. Iya benar. Jadi ke ujung kesininya jadi nggak bagus. Iya benar. Mendingan kita gini karena pas kita masuk ke musiknya itu pasti kan kayak ada perubahan. Kalaupun nggak masuk dirubah, kalaupun masuk ya bagus gitu. Tapi benar-benar kayak at least harus benar-benar pakai mood yang dalam ya. Pasti kan. Berarti voice notes lo banyak banget ya? Banyak, cuma kalau yang udah gue post atau gue bikin ya gue hapus Kak. Iya. Anjir penuh banget, voice note penuh banget gitu. Kan foto, perempuan kan demen foto, tetap 20 foto yang dia posting 1. Iya. Oke. Terus gak mau collab sama apa ya maksud gue? Kadang lu juga butuh tau Kak, ini menurut gue ya. Iya, gue suka. Collab sama pencipta lagu siapa gitu. Pengen tapi nanti lah ya. Mungkin ini rencana gue sih, kayak kan biasanya satu album itu ada 7 lagu atau 8 gitu ya. Gue sih udah kayak ngomong nih sama manajer gue kayak nanti kita mau bentuk sebuah album kayak 1 lagu nih gue mau collab sama penyanyi. Apa pencipta apalah gitu yang gue suka. Lebih kayak gitu. Jadi kayak berwarna aja sih. Iya. Jadi kayak karya kita kan juga didengerin. Orang kan pasti notice kan. Oh ini bikinan siapa gitu. Tapi gue lebih kayak fokus menaikkan value gue dulu deh. Iya benar, kayaknya lo ke situ deh sekarang. Iya karena ketika orang kerja sama gue tidak terlalu mengecewakan banget dan dia tidak bisa payah. Terus lo gak kayak pansos jadinya? Gak mau. Iya benar. Karena sebenarnya gini Kak, kalau pengen terkenal atau apa kan gampang ya. Udah ada sosmed, berani gila aja kita terkenal. Tapi kan ujungnya gak ke situ, ujungnya kayak gimana orang mengingat aku untuk bisa sebuah karya gitu. Selama kita masih bisa berkarya ya karya aja. Sekarang orang kalau mau tahu karya lo udah ada di semua kan, tapi nama Instagram lo kan Bunga Tiara gitu. Oh maksudnya gitu ya? Tergantung. Gini loh, jadi gini, IG lu apa Bunga Tiara, A-nya berapa 7 kali, lu mikir kan 1, 2, lalu inget tuh nama gue. Oh iya, Siska aja E-nya 3.
Bunga hanya 7. Sebenarnya frustasi. Kan username IG kalau udah kan nggak bisa. Iya. Capek banget. Gimana orang ingat? 7 kali aja, angka 7 bagus coy. Iya sih. 7 Nah, kali. kalau di Spotify segala macam Sama Bunga Tiara aja udah. A-nya 1 nggak kan? Nggak ada say. Tok iya, A-nya 7. Tok A-nya 7. Oke. YouTube Bunga Tiara Official. YouTube Bunga Tiara Official aja. A-nya 1 ya? 1 aja udah, IG aja yang 7. Siap, oke. Harapan ke depan sekali aja. Harapan ke depan lo apa? Tadi kan plan udah. Harapan lo maksud gue gini. Gue pengen orang dengerin gue sambil diem di pantai gitu. Atau di kolam renang sambil minum teh gitu. Lo pengennya apa? Harapannya tuh aku pengen karyaku lebih bisa didengarkan orang. Even dia lagi sedih atau butuh penyemangat dengerin lagu-lagu aku gitu kan. Atau lagi putus cinta, patah hati juga boleh gitu. Jadi kayak orang lebih mengenal aku secara karya dan diri aku gitu aja sih. Oke. Kalau misalnya ini terakhir. Gak apa-apa, aku betah kok di sini. Kan sekarang ini tau gak ada banyak ini kasus setup gitu. Misalnya lo setting. Iya, misalnya lo di Bung sama si ini nih, sama artis ini pura-pura jadi misalnya selingkuhan gitu biar lo mau nggak misalnya gitu? Di setting tuh nggak mau. Malah kemarin gini loh. Tapi lo jadi cepet banget jadinya. Nggak usah lah, udah nikmatin aja, cepet juga, kalau cepet turunnya juga kesel. Jarang nih orang kayak lo terus. Nggak mau, udah gini, gue mau padanya aja lah, lu suka yang mau aja lah. Iya. Nggak, jadi gini, kemarin gue datang ke ulang tahun Betran Peto kan. Oke. Ya, terus dia kan. Oh lo ini ya, ada link up sama Bunda Sarwenda. Ya? Terus habis itu dia posting di story nih, padahal bukan gue doang kan. Tiba-tiba gue lihat nih YouTube, Betran Peto merangkul cewek cantik gue. Lihat deh coba di YouTube. Oke, story-nya dia lagi ngerangkul lo? Iya, emang iya kan. Tapi fotonya banyakan? Enggak, kita berdua. Kita berdua. Abis itu dia ngerangkul siapa lagi, story lagi gitu? Iya, jadi enggak gue doang sebenarnya. Cuma mungkin berita ngambilnya gue sama dia nih gitu kan. Ya gue dihubungin sama salah timnya satu Onyo kan. Terus kok ini kita jadi, oh iya gitu. Nah lo misalnya itu ngebantu lo untuk orang kenal karya lo, nggak apa-apa dong? Nggak apa-apa dong. Yang penting lo nggak, itu bukan setting. Memang bukan. Jadi kayak hanya framing orang aja kan itu jadinya. Kan Betran Peto ini ulang tahun. Dan kan bukan gue doang nih yang datang banyak. Dan dia mau posting juga bukan gue atau yang lain. Banyak kan temennya. Cuma yang diambil itu. Dan kita kaget juga. Maksudnya sometimes kok ini jadi kayak berita. Oke. Jadi lebih yang kayak gitu sih. Maksudnya kan setidaknya mungkin ada manfaatnya. Maksudnya mungkin dari orang yang suka Peto atau dari apa kan dia kan kayak lebih yang ini. Yang penting intinya lo tidak men-set up itu. Iya, gitu. tapi juga nggak ada komentar negatif sih, masih positif. Alhamdulillahnya gitu. Oke. Mengalir aja. Kamu nggak thank you banget udah main. Sama-sama. Nanti kalau akhirnya albumnya keluar, kesini lagi dong. Pasti. Oke. Tapi hostnya tetap kamu ya, tapi jangan diganti. Iya. Kayak aku, gitu. Dia megang ini gue mulu nih. Seru ya. Thank you, tepuk tangan sekali lagi dong. Oke. Jangan rindu ya, berat. Iya. Kamunya aja berat. Iya. Apalagi cinta kita. Kak udah jangan gitu-gitu. Kak gue nggak gini. Oke. Thank you udah nonton Check Sound bersama gue Bunga. Ini nanti episode juga ada di Spotify. Oh ya. Untuk nonton, lo denger di mana aja. Oke. Thank you ya, dah.